Di tahun 2033, dunia telah sepenuhnya menjadi digital. Penemuan yang paling fenomenal adalah kehidupan virtual. Tempat ini adalah tempat di mana orang bisa mengunggah pikirannya sehingga mereka bisa tetap hidup dan menikmati hal-hal yang mereka inginkan di dunia. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya dibekukan dan pikirannya diunggah ke kehidupan virtual, mirip seperti video game. Dengan demikian, mereka bisa hidup selamanya, dan bahkan berinteraksi dengan mereka yang masih hidup. Kehidupan virtual ini dijaga oleh perusahaan yang mempekerjakan ribuan programmer supaya kehidupan virtual itu dapat tetap berjalan. Salah satunya adalah Nora. Dia bertugas untuk memandu orang yang baru saja mengunggah pikirannya dan beradaptasi dengan kehidupan virtual. Dia sering menggunakan avatarnya untuk bertemu dengan mereka di tempat virtual itu. Sebetulnya Nora tidak menyukai pekerjaannya, tetapi dia tetap bekerja di sana, karena perusahaan akan memberikan diskon ketika dia mau mengunggah dirinya. Kemudian programmer lain, Nathan sedang naik mobil auto navigasi. Tetapi Nathan mau berkendara lebih cepat, jadi dia memasukkan flash drive untuk mengganti settingan tersebut menjadi manual, hingga dia membuat kekacauan. Polisi menghentikannya, tetapi dia pandai mencari alasan sehingga dia pun lolos dari hukuman. Nathan sampai di rumah dan mereka sedang makan bersama. Pacarnya, Ingrid juga ada di sana, tetapi sebetulnya Nathan sudah bosan dengan Ingrid karena dia terlalu menempel dengan Nathan. Selain itu, Nathan juga suka menghabiskan waktu dengan keluarganya, sementara Ingrid hanya peduli tentang dirinya saja. Malam harinya, Nathan mengendarai mobilnya, tetapi kemudian terdapat error sehingga dia mengalami kecelakaan. Nathan kemudian terluka parah, dan mereka memberikan pilihan apakah Nathan mau diunggah ke kehidupan virtual atau mau meninggal dengan normal. Kondisi Nathan terluka parah sehingga dia pun tidak dapat berpikir dengan jernih, sehingga dia akhirnya menyetujui untuk diunggah ke kehidupan virtual. Dia dituntun ke kursi khusus, dan akhirnya proses unggah dimulai. Nathan terbangun mendengar suara Nora yang memandu dirinya. Dia terbangun di ruangan yang mewah, dan akan menjadi rumahnya mulai sekarang. Dia berada di Lakeview karena Nathan membeli paket yang mewah, dan telah disesuaikan dengan keinginannya. Dia tidak dapat bertemu dengan orang lain hingga keluarganya meninggal. Dia menjadi sedih dan menangis, dan Nora pun menghiburnya, berharap besok akan menjadi hari yang lebih baik untuknya. Dia meminta Nathan untuk tidur, dan dia pun menurutinya. Keesokan harinya, Nathan mencoba mengambil makanan dari kulkas, tetapi dia harus membayarnya. Dia tidak dapat berbuat banyak karena keluarga Ingrid yang mengunggah Nathan, dan saat itu dia menjadi sadar bahwa Ingrid memiliki kuasa penuh atas dirinya, dan bahkan bisa menghapus Nathan jika Ingrid mau. Di sana dia juga bertemu dengan nenek Ingrid, di mana avatarnya berwarna hitam putih karena diambil dari foto lama. Dia menelepon Ingrid dan melihat Ingrid sedang berpesta. Di akhir pembicaraan, Ingrid berkata kalau Nathan tidak dapat kabur lagi dari Ingrid, dan perkataan ini membuat Nathan menjadi khawatir. Sementara itu, ayah Nora sedang sakit kritis. Nora berusaha menabung supaya dapat mengunggah ayahnya, tetapi ayahnya tidak mau. Dia ingin bertemu dengan istrinya yang telah meninggal di surga, dan tidak suka berada di kehidupan virtual. Nathan kemudian masuk restoran untuk menikmati makan pagi. Berbagai pilihan makanan ada di sana dan membuat Nathan tergiur. Tetapi ketika dia mengambil makanan tepat pada pukul 10, makanan itu menghilang. Di sana dia bertemu dengan Luke, dan mereka berdiskusi tentang makanan itu. Nathan heran mengapa dia harus membayar makanan, padahal hal itu sangat mudah dibuat bagi programmer. Luke kemudian memberitahu Nathan tentang torrent, yang merupakan arus yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Mereka yang tidak suka berada di dunia virtual akan pergi ke sana untuk melenyapkan dirinya. Meskipun Nathan menyukai beberapa hal tentang dunia virtual ini, dia tetap memilih untuk hidup di dunia nyata. Seorang pria memberitahu Nathan bahwa sebetulnya ada ribuan orang di tempat ini. Tetapi karena program tersebut, Nathan hanya dapat melihat beberapa orang saja, sehingga dia akan sering melihat error. Dia juga menjadi frustrasi karena rambutnya yang tidak dapat diatur, sehingga dia akhirnya tidak tahan lagi dan berpikir untuk pergi ke torrent. Dia berjalan ke tempat itu, dan pada waktu itu Nora ada di sana dan mencegahnya. Dunia virtual memang tampak tidak asli. Tetapi tempat ini sama seperti buatan manusia lainnya, dan dia pun memohon Nathan untuk mencobanya untuk beberapa hari. Nora juga menyebutkan nama aslinya, karena sebelumnya Nathan hanya mengetahui Nora dengan nama Angel. Suatu hari, Nora pulang dari kantor. Ketika dia sudah pulang, komputernya menghapus data tentang Nathan. Lalu dia bertemu dengan teman kencannya, dan kemudian mau bersenang-senang. Sebelum itu, mereka memasang kamera di dada dan menyetujui akan kegiatan tersebut. Rupanya itu adalah syarat yang harus dipatuhi di dunia mereka, dan bahkan memberikan rating setelah melakukan hal tersebut.
Lalu Nathan menjalani terapi dengan peliharaan. Petugas memasangkan dia dengan seorang golden, dan ketika Nathan berdua dengan anjing tersebut, dia ternyata dapat berbicara. Rupanya anjing tersebut hanyalah sarana supaya pasien merasa nyaman berbicara dengan psikolog yang sebenarnya. Dia mendapat tugas untuk menuliskan nama dari 5 orang yang dia temui hari ini. Sementara itu, Nora mendatangi atasannya untuk meminta diskon bagi ayahnya. Akan tetapi permintaannya ditolak, karena hanya karyawan yang mendapat nilai 4,6 ke atas yang berhak mendapatkan diskon, sementara nilai dari Nora adalah 4,59. Nathan kemudian bertemu dengan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Dia bertemu dengan Dylan, anak kecil yang sibuk bermain game virtual sendiri. Dia juga bertemu David, seorang pengusaha kaya semasa hidupnya. David bertanya apa pekerjaan Nathan ketika dia hidup, dan dia bercerita kalau dia adalah programmer yang membuat aplikasi mirip seperti kehidupan virtual, jadi orang tidak perlu membayar mahal untuk menikmati jasa kehidupan virtual ini. Mendengar hal tersebut, David berkata kalau Nathan telah dibunuh, karena pekerjaan dia sebetulnya berusaha membuat bangkrut kehidupan virtual yang dia nikmati sekarang. Nathan tidak percaya atas perkataan David dan pergi dari sana. Di bumi, keluarga Nathan meminta sepupu Nathan, Fran yang bekerja sebagai detektif. Fran berada di lapangan barang rongsokan untuk menyelidiki mobil Nathan, dan ketika Fran mengakses datanya, komputer di mobil Nathan menolak mengakui kalau mobilnya rusak. Hal ini berarti komputer tersebut telah dihack, dan Fran pun mencatat temuan ini. Di kehidupan virtual, Nathan bercerita kepada Nora kalau dia tidak ingat aplikasi yang dia bangun. Nora pun bercerita kalau dia melihat ada data yang rusak dan berjanji akan menyelidiki hal ini. Tetapi Nora harus mengejar rating yang bagus untuk mendapatkan diskon, jadi dia bekerja dengan keras. Sayangnya, orang-orang lain tidak memberi rating yang tinggi kepada Nora. Nathan mengetahui hal ini dan dia memberikan Nora rating sempurna beberapa kali. Nora pun lega dan bercerita banyak hal kepada Nathan. Tanpa mereka sadari, mereka menjadi semakin dekat. Dia kemudian pulang dan menyelidiki tentang data Nathan. Di video itu, Nathan dan Jamie baru saja keluar dari sebuah pertemuan, dan dia dikejar oleh orang lain yang bertanya apakah dia menceritakan kepada orang lain tentang proyek tersebut. Dia hanya berkata kalau dia bercerita kepada keluarga dan pacarnya. Nora merasa ada yang aneh, jadi dia menyimpan video tersebut. Beberapa minggu kemudian, muncul berita tentang penemuan yang baru. Peneliti berusaha mengunduh ingatan yang ada di virtual ke dunia nyata. Di waktu yang sama, Nathan sedang bersiap-siap untuk menghadiri pemakamannya sendiri. Ingrid memilihkan pakaian yang Nathan tidak suka, dan mengambil kontrol atas hidupnya di virtual. Nathan dan Ingrid pun melihat berita tentang penemuan baru itu, dan tidak sabar untuk hidup kembali di dunia nyata. Mereka menyaksikan eksperimen itu, dan rupanya eksperimen tersebut gagal, dan membunuh orang tersebut. Beberapa jam berikutnya, pemakaman Nathan dimulai. Nora pun juga hadir di pemakaman tersebut. Nathan berharap dia akan bertemu dengan orang-orang yang dia kenal, tetapi rupanya dia tidak kenal dengan mereka. Bahkan Jamie, teman baiknya pun juga tidak hadir. Ibunya berkata kalau uang yang seharusnya dia dapat dari perusahaan pun hanya sedikit. Dalam upacara pemakaman pun, para tamu juga tidak menganggap acara itu dengan serius, malah menonton bola. Nathan protes kepada Ingrid atas acara itu, tetapi Ingrid kemudian mengancam untuk menghapus Nathan. Jadi dia pun terpaksa meminta maaf kepada Ingrid. Nora yang melihat itu semua merasa iba kepada nasib Nathan. Fran juga ada di sana, dan dia berdiskusi soal temuan yang dia dapatkan. Dia bertanya apakah Nathan mempunyai musuh, dan berkata kalau sebetulnya Nathan cukup sehat setelah mengalami kecelakaan. Tetapi Nathan menganggap Fran aneh, dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Nora kemudian menelepon pria yang ada di video tersebut. Sayangnya, pria itu, Josh tidak mau berkomentar apapun tentang pertemuannya dengan Nathan. Di akhir cerita, Nathan mencoba menelepon teman baiknya, tetapi teleponnya tetap tidak terhubung. Nathan menjadi semakin bingung apa yang terjadi, karena Jamie adalah teman baiknya. Jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian suka dengan cerita dari film ini. Tonton juga video yang lain untuk judul yang lebih seru dan tidak kalah asyiknya.